Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita bahas lagi ya Sobat Sains terkait dengan farmakokinetik. Jadi ini sengaja dibikinkan satu buah video lagi terkait dengan farmakokinetik. Namun kita hanya akan membahas tentang dasarnya saja gitu ya Sobat Sains. Semoga kamu bisa menikmati video ini sampai habis. Kalau kita ngebahas terkait dengan gambar di samping ini, tentunya sudah bisa melihat ya Sobat Sains di video kita yang sebelumnya. Jadi ini adalah proses ya, ini sebuah obat. Ini obatnya terintegrasi tentunya menjadi granul-granul tertentu, dan berikutnya desintegrasi lagi itu bisa menjadi lebih halus lagi, bisa menjadi powder ataupun fine particle yang lebih kecil lagi. Berikutnya nextnya bisa melakukan yang namanya disolusi. Jadi obat yang sudah terlarut tadi, terdisolusi tadi, itu masuk ke gastrointestinal tract atau yang disingkat dengan GI tentunya, menjadi kompleks binding. Nah, ini kompleks pada gastrointestinal tract dan siap untuk melakukan yang namanya absorpsi. Jadi proses ini sudah masuk ke kategori farmakokinetika ya Sobat Sains. Nah, kita bikinkan di sini prosesnya disebut dengan farmakokinetika. Nah, jadi farmakokinetika ini mengkaji terhadap nasib obat ya, nasib obat di dalam tubuh. Nah, nasib obat di dalam tubuhnya. Jadi ini yang dikaji gitu ya, nasib obat tadi di dalam tubuh. Ya, bagaimana nasibnya? Ya. Oke, jadi singkat cerita kita ngebahas terkait dengan farmakokinetika ini, di mana ini merupakan sebuah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Jadi ini setelah diabsorpsi tadi, dia masuk ke dalam darah, mengalami namanya first pass effect. Next dilakukannya metabolisme. Berikutnya ini dalam darah tadi masuk plasma, bisa masuk ke site of action, dan nextnya ya, di metabolit. Nah, bisa nextnya nanti dilakukan ekskresi tentunya, dan proses perpindahan tadi ataupun sirkulasi tadi disebut dengan distribusi. Berikutnya masih ke pengertian tadi. Ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang kinetika ya. Kinetika diantaranya ada absorpsi, distribusi, eliminasi, dan lain hal sebagainya dalam kajian farmakokinetika ini. Dan informasi ini digunakan untuk meramalkan efek ya. Digunakan untuk meramalkan efek ataupun memprediksi efek daripada perubahan-perubahan dalam takaran, regimen, rute pemberian dalam keadaan fisiologis pada penimbunan dan disposisi obat itu sendiri. Jadi ini obat yang dipakai tadi ya Sobat Sains, dan berikutnya dilakukan penghancuran ataupun desintegrasi yang siap untuk dilakukan disolusi. Nah, disolusi, nextnya diabsorpsi, berikutnya didistribusikan, ada yang dicadangkan sebagian, ada yang masuk ke fase farmakodinamik yang akan menimbulkan efek tentunya Sobat Sains, dan berikutnya ada yang diekskresikan dan ada yang terbiotransformasi tentunya Sobat Sains. Jadi proses ini berputar-putar aja di sini gitu ya. Nextnya nah pasti ujung-ujungnya ke sini gitu ya. Pasti ujung-ujungnya diekskresikan. Nah, ini bahaya nih kalau obat ini tidak bisa terekskresikan seutuhnya dari dalam tubuh tentunya. Ini akan berbahaya tentunya. Berikutnya kita masih dalam kategori pengertian. Jadi umumnya sejumlah fase yang dilalui ketika obat masuk ke dalam tubuh tadi, dia akan memulai kontak dengan organ tubuh. Nah, akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Proses aliran tersebut dimulai dari absorpsi tentunya, dan lalu tersebar
ke seluruh jaringan tubuh melalui darah, dan fase ini disebut dengan fase distribusi. Nah, selanjutnya di metabolisme atau metabolisi di dalam organ-organ tertentu, dan terutama ini di hati tentunya Sobat Sains. Dan kita juga bahas di video yang sebelumnya itu metabolisme itu tidak hanya di hati saja, tapi ini yang paling dominan gitu ya. Yang paling dominan itu di hati, dan ini disebut dengan biotransformasi. Oke, berikutnya itu yang keempat. Nah, lalu sisa daripada hasil metabolisme ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh dengan jalur ekskresi. Nah, di sini disebut dengan eliminasi. Eliminasi, dan selanjutnya proses tersebut disingkat menjadi ADME. Jadi ADME ini singkatan daripada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, selain itu, proses farmakokinetika ini juga mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas obat itu sendiri. Nah, jadi proses disolusi tadi, ini partikel obat tentunya Sobat Sains, ini delay dissolution. Nah, ini masih dalam bentuk yang komplit tentunya Sobat Sains ya. Ini delay dissolution ya, masih dalam proses yang komplit. Nextnya dia akan terpisah antara zat aktif dengan zat tambahan tentunya dalam kasus ini ya Sobat Sains. Jadi dia terdisolusi partikelnya tadi dan terlepas siap untuk dilakukannya yang namanya proses absorpsi. Nah, absorpsi itu Sobat Sains. Berikutnya ini tentang skema proses disolusi dari sediaan padat. Tentunya ini sudah bisa dipahami tentunya Sobat Sains, karena ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton video sebelumnya terkait skema ini, cek aja video kita yang sebelumnya Sobat Sains. Ini overview binding, ini sama aja kayak video yang sebelumnya, masih terkait dengan ADME. Dan penjelasan penting, ini kurva waktu per konsentrasi. Ini yang disebut dengan fase dosis tadi ya Sobat Sains. Ini indeks terapi, ini MIC dan MTC. Nah, ini data ini wajib penting ada gitu Sobat Sains. Jadi setiap obat tadi bisa tahu gitu, bisa ketahuan berapa dosis efektif ataupun optimum yang bisa diberikan terhadap orang-orang tadi. Jadi data ini penting. Jadi sangat baik untuk obat-obat dengan indeks terapi yang cukup luas. Nah, berikutnya ini masih tentang kurva waktu per konsentrasi obat. Nah, dimana kalau yang ini ya waktu dan kadar obat dalam plasma tentunya di sini. Ini fase AUC yang melambangkan terkait dengan tingkat keberadaan si obat tadi dalam tubuh tentunya. Berikutnya ini masih fase absorpsi dimulai tentunya di sini sudah mulai masuk dia, dan waktu absorpsi puncak. Nah, disebut dengan CP max. Nah, ini fase eliminasi. Oke, kalau yang video ini sudah juga dibahas kalau nggak salah di video kita yang sebelumnya. Silahkan cek aja video kita yang sebelumnya. Dan ini ada beberapa perbandingan ya. Ini time dependent antibiotik dan ini konsentrasi dependent antibiotik. Jadi ini pengaruh terhadap waktu dan ini pengaruhnya terhadap konsentrasi. Jadi di sini time dependent waktunya ya Sobat Sains. Nah, jadi waktunya bisa dilihat di sini berapa lama waktu obat di dalam tubuh dengan dilakukannya atau pengekspresian daripada efek itu sendiri. Jadi ini terkait dengan lama obat kita bisa minum tentunya. Jadi bisa muncul signal 3 kali 1, 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Itu muncul karena pertimbangan time dependent gitu Sobat Sains. Kalau antibiotik ini bisa diganti tentunya sesuai dengan jenis obat yang kita minum tentunya ataupun yang diujikan. Berikutnya ini parameter yang dianut di sini ataupun parameter yang diamati di sini.
Ini time above MIC tentunya. Ini MIC di sini, oke. Berikutnya ini tentang konsentrasi, ini terkait dengan tingginya tentu ya sobat saya, tingginya. Jadi parameternya tadi pertama itu AUC dan kedua adalah Cmax. Jadi jangan sampai ini mentok sampai di MTC tentunya sobat saya. Kalau sudah lewat dari MTC tadi, sudah lebih ke sini tentunya sobat saya. Nah, itu bisa menunjukkan tanda-tanda keracunan tentunya, dan itu haruslah kita hindari sebagai seorang farmasis yang baik gitu ya. Jadi tabel ini pun juga sudah dibahas sebelumnya, nih durasi of action, nih therapeutic range, di MTC dan juga MIC tentunya. Ini AUC tadi, keberadaan sebuah obat di dalam tubuh tadi, dia seyogianya harus tereliminasi sempurna tuh ya. Dia harus bisa tereliminasi sempurna. Kalau nggak bisa tereliminasi sempurna, itu cepat atau lambat dia pasti akan mentok ke fase di mana data MTC ini berada tentunya. Oke, berikutnya ini masih dalam kurva kadar dalam plasma per satuan waktu. Ini menunjukkan lama kerjanya gitu ya. Sampai di sini aja, karena sudah jatuh ke sini itu sudah masuk ke fase obat tadi tidak lagi bekerja, dan ini fase eliminasi. Inilah Cmax, konsentrasi puncak obat menunjukkan ekspresinya, dan ini awal mula kerjanya. Ini Tmax, dan ini kadar kurva kadar plasma per satuan waktu, dimana ini konsentrasi plasma dan ini adalah persatuan waktunya. Ini Cmax-nya, dan ini menunjukkan fase absorpsinya, dan ini fase eliminasinya. Oke, sama aja kayak yang gambar-gambar sebelumnya. Nah, ini ada 3 sobat sains. Ini ada kurva 1, ini ada kurva 2, dan ini ada kurva yang 3. Jadi ini adalah satu yang pertama gitu sobat sains. Yang kurva yang pertama itu dia melewati yang namanya MTC. Artinya pastilah kalau obat-obatan yang sudah lewat ke sini itu menunjukkan tanda-tanda keracunan tentunya, tanda-tanda toksisitas, tanda-tanda toxicity di sini. Jadi ini tidaklah baik kalau kita memaksakan sebuah obat itu kadarnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi ini manifestasinya terhadap dosis. Nah, dosis sekali pakai tentunya. Dosis sekali pakai. Berikutnya kalau yang kurva yang kedua, ini kurva yang bagus tentunya, karena dia masuk ke therapeutic range dan tidak melewati MTC. Nah, jadi inilah sebuah obat yang ideal itu seyogianya ada di kurva nomor 2 tadi. Sedangkan kalau yang di nomor 3 ini tidak sampai dia ke fase MIC. Jadi dalam kategori ini pasien itu minum obat, tapi obat itu karena kurang dosis ya, dosisnya kurang. Nah, dosisnya kurang sehingga dia tak ada gunanya untuk meminum obat tadi, karena dosisnya kurang, tidak mencukupi daripada data data terapeutik ini. Jadi dia nggak masuk ke therapeutic index ini. Jadi ya percuma aja dia minum obat itu ya. Kalau dilihat daripada tulisan di sini, kurva kadar obat dalam plasma sebagai fungsi waktu dari ketiga macam produk obat dengan dosis yang sama menghasilkan absorpsi yang terabsorpsi sama, tetapi kecepatannya itu berbeda. Berikutnya tentang profil farmakokinetika yang dengan dosis yang tunggal tentunya. Ini oral dose ya, ini oral dose. Ini Cmax-nya di sini, dan time Tmax-nya itu sekitar di waktu 8 hour ya, 8 jam tentunya. Dan ini adalah T setengah, data T setengahnya, dan sudah masuk ke fase eliminasi. Nah, kalau sudah masuk ke sini ya sudah, artinya obat tidak berefek lagi gitu ya. Jadi haruslah di sini ditambahkan dosis yang baru tentunya. Seyogianya begitu.
Berikutnya, bagaimana jika kita berikan obat dalam dosis yang ganda tentunya. Jadi ini ada 3 profil gitu Sobat Sains ya, profil 1, profil 2, dan profil 3. Ini kalau profil 1 yang ini ya, yang ini tadi. Jadi pemberian dosis tunggal, ini pemberiannya dosis tunggal aja. Jadi obatnya begini gitu ya. Ini lanjut. Nah, next dia ke eliminasi tentunya, dan ini dosisnya sekali aja gitu ya, jadi obat ini biasa aja gitu ya. Berikutnya kalau yang nomor 2, dia malah memberikan data begini gitu ya, masuk. Berikutnya ini dia rilis lagi. Nah, ini data yang sangat baik sih, sangat bagus sih menurut kami gitu ya. Jadi ini dosis ganda per oral, namun ini diberikan sustain release ataupun delay release tentunya. Jadi ketika sebuah obat tadi sudah turun kadarnya, melewati kadar MTC tentunya sobat ya. Ini MIC, ini MTC gitu ya. Dia terilis lagi. Nah, cukup lagi untuk terapeutik, habis itu cukup lagi, dan sampai pasien sembuh. Nah, ini biasanya obat-obat ini mahal tentunya Sobat Sains, nggak ada yang murah gitu ya. Rata-rata itu mahal gitu ya. Dan berikutnya ini kategori yang ketiga, itu infus intravena ya. Kalau infus intravena itu bisa dipertahankan kadarnya, tapi nggak lurus kayak gini juga kali Sobat Sains. Nah, tapi relatif lurus dianya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa digambarkan gitu Sobat Sains. Jadi setiap infus tadi kan bisa diatur tetesannya tadi. Itu ada mengatur terkait dengan dosis, berapa dosis ya yang diberikan pada pasien tersebut. Nah, cukup jelek gambar di sini sobat ya. Jadi ini anggap aja ini gambar kantong infusnya gitu ya. Ini gambar kantong infusnya, ini pengatur tetesannya, dan ini ada pasiennya gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu aja gitu. Oke Sobat Sains, mungkin sampai di situ aja video kita kali ini terkait dengan farmakokinetika ini ya Sobat Sains. Dan bagi kamu yang masih bingung dengan bahasan ini, silahkan bertanya aja di bawah, dan insya Allah akan dijawab oleh kami tim Sains Farmasi di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.